warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau menjelaskan operasi-operasi tentang teori De Moivre dan akar bilangan kompleks. Terus di sini ada dua bilangan kompleks, yang dimana di sini perhitungan di sini kita tujuannya itu untuk mencari bentuk atau mengubah bilangan kompleks ke bilangan polar, yang dimana di sini udah ada tahapan-tahapannya. Terus ada nilai dari bilangan kompleks ini yaitu bilangan kompleks ke 1 atau set 1 sama dengan 1 ditambah 3i. Terus set 2-nya yaitu 8 ditambah 7i. Terus di sini kita gambar titik koordinatnya di sini. Jadi yaitu x-nya itu atau 1 di sini ibaratkan x dan y. Terus di sini di koordinatnya ini yaitu di sini 1, terus di sini 3. Dimulai dengan koordinat 0 ini. Terus setelah gambar ini kita cari R-nya atau magnetudenya, atau dengan kata lain Nah, terus di sini kita cari R-nya atau jari-jarinya, di mana di sini pakai rumus Pythagoras, yaitu R sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat, di mana 1 ini dan 3 ini nilai dari Z1-nya. Terus di sini setelah kita akarin, yaitu 1 kali 1 sama dengan 1, terus 3 kali 3 sama dengan 9. Terus ini dijumlahkan. Setelah itu ketemu hasilnya itu 10. Terus akar dari 10 ini yaitu 3,16. Setelah itu setelah ketemu nilai jari-jari ini yaitu 3,16 ini, kita cari arsinnya, yang dimana di sini 3 dibagi 3,16, dimana 3 ini adalah nilai imajinernya. Terus yang 3,16 ini nilai dari R-nya. Di sini dibagi terus diarsinkan, ketemu 71,69. Terus θ-nya itu sama aja karena ini karena ini kuadran 1. Terus hasil dari bilangan kompleks ini setelah diubah dengan tahapan-tahapan yang saya jelaskan, yaitu ketemu set satunya atau bilangan polarnya itu set 1 sama dengan 3,16 dengan sudut 71,69. Di sini saya akan melanjutkan perhitungan untuk Z2, di mana Z2 terdiri dari 8 dan plus 7i. Kita akan mencari jari-jari. Rumus jari-jari akar B pangkat 2 plus A pangkat 2. Di sini jari-jarinya 8 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2 sama dengan akar 64 ditambah 49 sama dengan akar 113. Nah, akar 113 itu sama dengan 10,6. Kemudian di sini kita akan mencari arsinnya, di mana alfa sama dengan sin pangkat min 1 diambil dari Z-nya, di mana garis diambil dari Y-nya 7 dan jari-jarinya. Nah, 7 dibagi 10,6, di mana alfanya sama dengan 41,3 dan θ-nya sama saja 41,3. Nah, kemudian kita menentukan polarnya sama dengan jari-jari. Hasil dari perhitungannya sama dengan Z2 sama dengan 10,6 sudut 41,3 derajat. Itu yang bilang Di sini Z1-nya 1 plus 3i sama dengan
kan pasarnya 3,66 dengan sudut 71,6 derajat. Kemudian Z2 sama dengan 8 plus 7i, pasarnya 10,6, sudut 41,3. Kemudian lanjutkan perkalian Z1 kali Z2, dimana Z1 1 plus 3i, kemudian Z2 nya 8 plus 7i, 8 plus 7i, kemudian dikali 1 dikali 8 sama 1 kali 8 sama dengan 8, 1 kali 7i sama dengan 7i, kemudian 3i kali 8 sama dengan 24i, 3i kali 7i sama dengan 21i kuadrat. Nah, hasilnya 8 tambah 31i tambahan dari 7 ditambah 24, 7i ditambah 24i. Kemudian 21 turun 1 pangkat 2 i 1 pangkat 2 sama dengan min 1. Kemudian 8 ditambah 3i 21 dikali min 1 sama dengan min 21. Kemudian hasilnya 31i kurang 13. Kemudian perkalian Z1 kali Z2 sama dengan R sudut 0 1, R2 sudut 02. Terus Z1 dikali Z2 sama dengan R1 sudut theta 1, R1 dengan sudut theta 2 sama dengan R1 kali R2 sudut theta 1 ditambah theta 2. Nah, kemudian Z1 dikali Z2 sama dengan 3,66 sudut 71,6 dari hasil ini, kemudian dikali dengan 10,6 sudut 41,3 dari sini. Nah, kemudian 3,66 dikali dengan dari jari yang satunya 10,6, kemudian sudutnya itu ditambah dari 71,6 ditambah 41,3 derajat, kemudian hasilnya menjadi 38,79 dengan sudut 112,9 derajat. Di sini kita akan mengubah polar ke bilangan kompleks dengan X sama dengan R cos theta, di mana R didapatkan dari hasil Z1 kali Z2 tadi 38,749, cos 112 itu didapatkan dari sudut yang didapat dari Z1 kali Z2, dan hasilnya sama dengan 36,97. Kemudian Y nya mencari Y sama juga R sin theta, cuman bedanya ini menggunakan sin untuk Y, di mana R nya itu sama 38,79, kemudian sin 112,9 derajat. Nah, dan hasilnya sama dengan min 7,60. Kemudian dari hasil kedua ini yang dapat ditentukan Z, di mana Z sama dengan 36,79 dikurang 7,60. 7,60 hasilnya 29,19. Nah, ini kita akan lanjutkan untuk pembagian bilangan kompleks, di mana Z1 per Z2 sama dengan Z1 nya itu 1 plus 3i per 8 plus 7i dikali dengan bilangan bawahnya 8 kurang 7i per 8 kurang 7i per 8 kurang 7i, dan hasil 1 kali 8 sama dengan 8, 1 dikali min 7i sama dengan min 7i, kemudian 3i dikali 8 sama dengan 24i, kemudian 3i dikali 7 min 7i sama dengan 21i kuadrat per
8 dikali 8 sama dengan 64. Kemudian 8 dikali min 7i sama dengan min 56i ditambah 7i dikali 8 sama dengan 56i. 7i dikali 7i, 7i dikali min 7i sama dengan min 49i kuadrat. Kemudian 8 min 7i, 8 min 7i, 8 min 7i. Kemudian 8-nya turun, 8-nya turun min 8-nya turun plus min 7i ditambah 24i sama dengan 17i. Kemudian 24i dikurang min 21i kuadrat itu sama dengan 8 plus 17i. 17i itu udah didapat dari 7i plus 24i. Kemudian min 21 nya turun, i pangkat 2 itu sama dengan min 1 per 64 turun. Kemudian min 56 ditambah 56 itu 0, jadi tidak ditulis. Kemudian min 49 itu turun, i pangkat 2 itu sama dengan min 1. Kemudian hasilnya 8 plus 17i min 21 dikali min 1 sama dengan plus 21 per 64 min 49 dikali min 1 sama dengan 49. Nah, hasilnya sama dengan 29 plus 17i. 29 itu didapatkan dari 21 ditambah 8. Kemudian 64 ditambah 49 sama dengan 113. Maka hasil pembagiannya sama dengan 29 plus 17i per 113. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian dari bilangan Fasor. Rumus dari pembagiannya itu R1 per R2 sudut peta 1 kurang peta 2. Di sini langsung kita masukin Z1-nya itu R1-nya 3,66 bagi 10,6. Terus sudut peta 1 kita masukin yang ini. Peta 1-nya 71,6 kurangi peta 2-nya 41,3. Ya, sehingga ketemu hasilnya 3,66 bagi 10,6, hasilnya itu 0,34. Sudut hasil pengurangannya 30,3, sehingga dapatkan hasil 0,34 sudut 30,3. Nah, hasil dari Fasor ini kita ubah menjadi bilangan kompleks dengan rumus X-nya R cos peta, R-nya 0,34, cos 30,3, hasilnya 0,29. Selanjutnya kita tentukan Y-nya. Y-nya itu dari R sin peta. Sin petanya tetap kan 30,3, terus R-nya juga tetap 0,34, sehingga hasilnya 0,17. Sehingga didapatkan bilangan kompleksnya itu 0,29 plus 0,17 I. Ini hasil dari bilangan Fasor yang diubah ke bilangan kompleks.